Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Azahra, NPM 202122299. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai landasan yuridis pendidikan. Materi pertama akan disampaikan oleh Harir. Kepada Harir, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai landasan yuridis pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum atau yuridis. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu, kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah, bila dilanggar akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Hukum atau aturan baku yang telah disebutkan tadi tidak selalu dalam bentuk tertulis. Seringkali aturan itu dalam bentuk lisan, tetapi diakui dan ditaati oleh masyarakat. Misalnya hukum adat. Banyak yang tidak tertulis, namun diturunkan secara lisan dan turun-temurun di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami makna kata landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan, tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku ini. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, aturan cara membuat persiapan, dan sebagainya. Apalagi apabila dikaitkan dengan kiat mengajar atau seni mendidik, sangat banyak kegiatan pendidikan yang dikembangkan sendiri oleh para pendidik. Berikutnya adalah pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu Pasal 31 dan Pasal 32. Pasal 31 menceritakan tentang pendidikan dan Pasal 32 menceritakan tentang kebudayaan. Yang pertama, Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dan ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ini berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP yang sedang dilaksanakan. Ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ayat ini mengharuskan pemerintah mengadakan satu sistem pendidikan nasional untuk memberi kesempatan kepada warga negara mendapatkan pendidikan. Kalau karena suatu hal, seseorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut hak itu kepada pemerintah. Yang kedua yaitu Pasal 32 ayat 1 berbunyi, memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Dan ayat 2 berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Mengapa pasal ini juga berhubungan dengan pendidikan? Sebab pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Seperti kita ketahui bahwa kebudayaan adalah hasil dari budidaya manusia, kebudayaan akan berkembang bila budidaya manusia ditingkatkan. Sementara itu, sebagian besar budidaya bisa dikembangkan kemampuannya melalui pendidikan. Jadi, bila pendidikan maju, maka kebudayaan pun akan maju pula. Kebudayaan dan pendidikan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. Sudah dikatakan sebelumnya, bila pendidikan maju, maka kebudayaan juga akan maju. Begitu juga sebaliknya. Karena kebudayaan yang banyak aspeknya akan mendukung program dan pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, upaya memajukan kebudayaan berarti juga sebagai upaya memajukan pendidikan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di antara peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang paling banyak membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sebab undang-undang ini bisa disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan. Pendidikan nasional memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peran atas sosial yang kuat
dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan pribadi yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Harir. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Witri. Kepada Witri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Pertama, perkenalkan nama saya Witri Bella Nursipa, NPM 202122024. Materi selanjutnya mengenai strategi pembangunan pendidikan nasional, yaitu meliputi 1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. 3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. 5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Penyedia sarana belajar yang mendidik. 7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. 8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. 9. Pelaksanaan wajib belajar. 10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. 11. Pemberdayaan peran masyarakat. 12. Pusat pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Dan yang terakhir, pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks sistem pendidikan nasional ditegaskan agar penyelenggaraan pendidikan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjang tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini mengatur pendidikan pada umumnya. Artinya segala sesuatu bertalian dengan pendidikan, mulai dari persekolahan sampai dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 1 Ayat 2 berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Ayat 5 berbunyi, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam pasal 39 ayat 1 berbunyi, tenaga kependidikan mencakup tenaga administrasi, pengelola atau kepala lembaga pendidik, pemilik atau pengawas, peneliti dan pengembangan pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Dalam pasal 5, setiap warga negara berhak dan berkesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, baik bagi mereka yang berlainan fisik di daerah terpencil maupun yang cerdas atau berbakat khusus yang bisa berlangsung sepanjang hayat. Dalam pasal 6, mewajibkan warga negara berusia 7-15 tahun mengikuti pendidikan dasar. Semua pihak seharusnya berusaha menyukseskan program wajib belajar ini. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Witri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mulia. Kepada Mulia saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sikap dan tindakan kita terhadap program wajib belajar. Yang pertama adalah memberi dorongan kepada peserta didik dan warga belajar untuk belajar terus. Nah, sikap kita adalah memberi motivasi kepada peserta didik agar mereka senantiasa belajar dan menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi beban kerja anak-anak, manakala mereka harus membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. Beberapa anak dalam keluarga yang bisa dikatakan ekonominya kurang, memang mereka bekerja agar ekonomi keluarganya bisa seimbang. Nah, tugas kita atau sikap kita adalah mengurangi beban kerja anak-anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membantu menyiapkan lingkungan belajar dan alat-alat belajar di rumah untuk merangsang kemauan belajar anak-anak. Kemudian yang keempat adalah membantu membiayai pendidikan. Nah, di sini membiayai di sini bisa dikatakan sebagai beasiswa ataupun dana sumbangan dari orang-orang yang ingin memberikan sumbangan kepada anak-anak. Kemudian yang kelima adalah mengizinkan anak pindah sekolah bila ternyata sekolah semula sudah tidak dapat menampung. Apabila sekolah sebelumnya tidak dapat menampung anak tersebut, maka anak tersebut bisa diizinkan untuk pindah sekolah. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah jalur pendidikan non-formal informal. Undang-Undang Pendidikan membedakan jalur pendidikan menjadi jalur pendidikan formal dan non-formal dan informal yang tertera pada pasal 13. Dikatakan jalur pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dengan secara berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan jalur pendidikan non-formal dan informal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dan tidak harus berjenjang berkesinambungan. Contoh jalur pendidikan non-formal yaitu bimbel, tempat kursus, dan taman pendidikan. Kemudian contoh jalur pendidikan informal adalah homeschooling dan juga PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Kemudian bertalian dengan keinginan belajar kembali sambil bekerja, kini ada kecenderungan para pekerja untuk menyerbu perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa. Nah, kebanyakan maksud mereka adalah untuk meningkatkan pendapatan mereka setelah mendapatkan ijazah yang diperoleh. Kemudian pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Pendidikan mengatakan baik pendidikan non-formal dan pendidikan informal kalau kelak bisa lulus ujian kesetaraannya sesuai dengan standar nasional, ijazahnya diakui sebagai ijazah pendidikan formal.
Nah, jalur pendidikan formal itu terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keguruan, kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Pada pasal 29 menyatakan pendidikan kedinasan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan calon pegawai negeri yang diselenggarakan oleh departemen atau non-departemen pemerintahan. Kemudian, pada pasal 20 menyebutkan bahwa sekolah tinggi, institut, dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mulia. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Faisal. Kepada Faisal, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan beberapa materi yang tersisa. Langsung saja ke pengertian. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik itu adalah pendidikan yang berupaya melayani perkembangan sikap, berpikir, dan perilaku ilmiah para mahasiswa, sehingga mereka dapat mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan pendidikan profesional hanya diberi sebutan profesional, sebab makna profesional berbeda dengan makna akademik. Bila istilah akademik berkaitan dengan sikap berpikir dan perilaku ilmiah, maka istilah profesional berkaitan dengan pelayanan terhadap klien atau orang yang membutuhkan secara benar-benar. Seperti diketahui bahwa orang dikatakan profesional kalau ia mampu melaksanakan sesuatu secara benar, dalam arti sesuai dengan konsep atau teori yang bertalian dengan sesuatu yang dikerjakan. Nah, lalu berikutnya pasal 24 tentang kebebasan akademik. Kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Bunyi lengkap ayat itu adalah seperti ini. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta otonom keilmuan. Jadi ketiga ketentuan ini berlaku bagi sivitas akademik, yaitu para dosen dan mahasiswa. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademik yang mencakup dosen-dosen dan para mahasiswa. Mengapa hanya dua kelompok ini yang dikategorikan sebagai anggota sivitas akademik? Karena mereka yang berkecimpungan dalam kegiatan-kegiatan akademik, dalam hal ini tugas-tugas mereka mencakup mempelajari secara tekun konsep-konsep dan teori, menganalisis seluk-beluk termasuk asal-usul konsep, mempelajari cara pengembangannya, mempelajari metode penelitian untuk pengembangan ilmu, dan lain-lain bisa dibaca di sana. Semua tindakan tersebut membutuhkan kebebasan, sebab tanpa mendapat kebebasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak ilmiah seperti itu, sangat sulit untuk memperoleh kebenaran ilmiah yang antara lain membentuk kesimpulan, konsep, dan teori. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan berbicara di forum ilmiah. Kebebasan mimbar akademik berarti kebebasan menyampaikan sebuah pikiran yang sifatnya ilmiah kepada para pendengar, yang pada umumnya para ilmuwan dan atau para mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi kami dan tentunya bagi rekan-rekan semua. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.